Sejak meninggalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari akibat kecelakaan motor 26 April lalu, makam Ustadz Jeffrey masih saja disambangi warga untuk berziarah. Makam yang lokasinya berada di Taman Pemakaman Umum Karet Tengsin ini masih terlihat peziarah yang memanjatkan doa untuk Ustadz Jeffrey. Rista dan Kori memang bukan jamaah dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Namun keduanya kerap mendengarkan ceramah Ustadz Jeffrey. Padahal Rista dan Kori bukan pemeluk agama Islam. Keduanya pun memang sengaja meluangkan waktunya untuk memanjatkan doa di makam Ustadz Jeffrey di pemakaman Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Saya pengen ziarah ke Ustadz Uje karena saya kagum dan simpati sama dia. Ya, tentang agama, tentang kehidupan, kebaikan. Dia nggak tahu milih-milih gitu. Semua agamanya bebas, ini baik. Dia netral lah bilang. Netral. Rangkul lah. Ibu dari agama? Saya agamanya Buddha. Dari Kristen. Oke, terima kasih. Ya, meski sudah dikebumikan sejak sepekan lalu, makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari belum juga surut dari penziarah. Lihat saja Rizwan yang merupakan penziarah dari Lampung yang ikut memanjatkan doa bagi Ustadz Jeffrey. Rizwan mengungkapkan kekagumannya terhadap almarhum karena mempunyai latar belakang yang sama, yaitu merasakan masa lalu yang kelam seperti Ustadz Jeffrey. Dari Lampung karena memang tadinya memang ada niat, lagian juga ada nazar kalau memang dia mencapai 5.000 yang menghadiri 7 hari, saya bakal datang ke makam ini. Ternyata lebih dari 10.000 yang hadir, makanya saya bisa bilang wajib. Saya enggak, memang pengagum aja. Backgroundnya memang hampir sama dengan saya, sama-sama dari pondok, udah itu terjerumus di dunia narkoba. Nah, berhubung Ustadz Uje ini kan udah dapat hidayah, saya pingin lah supaya bisa kayak dia gitu. Ustadz Jeffrey menghembuskan nafas terakhir setelah mengalami kecelakaan motor tunggal di Jalan Gedung Hijau Raya, Pondok Indah, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa itu Uje mengalami luka serius di bagian kepala. Faisal Akbar, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ akibat kecelakaan 26 April lalu meninggalkan kesan yang mendalam. Sosok UJ dinilai bisa memberi inspirasi bagi generasi kaum muda setelah berhasil bangkit dari kenakalan di usia remajanya. Ustadz Jeffrey hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan untuk mengenang Ustadz Jeffrey telah hadir bersama kami di studio adik dari almarhumah, yaitu Haji Fajar Siddiq atau yang akrab dipanggil dengan Deki, dan sahabat Ustadz Jeffrey yaitu Ustadz Abdurrahman Jailani atau yang dikenal dengan UJ. Assalamualaikum. Terima kasih telah hadir bersama kami di Jurnal Siang. Saya ke Bang Fajar. Bang Fajar, ini kalau kita melihat sekarang sosok UJ dikenal sebagai ustadz ya gaul dengan bahasa dakwah yang mudah, ringan, serta dengan bahasa anak muda atau remaja. Bahkan banyak juga yang datang ke makamnya hingga saat ini dari berbagai agama dan kalangan juga. Nah, kalau kita berbicara atau flashback ke masa lalu UJ ya, UJ itu dulu dikenal dengan nakal. Benarkah demikian? Emang seberapa nakal sih Bang Fajar UJ ini pada saat remaja? Iya, nakalnya ya seperti nakal anak-anak kecil lainnya ya. Suka jahil lah ya. Sampai korbannya termasuk saya. Kenapa saya bilang korban? Karena waktu itu di kamar kedua itu kita kan punya ayunan. Ayunan yang memang seperti zaman dulu itu cuman pakai tambang, pakai kain gendongan tuh. Nah, saya disuruh naik sama almarhum. Terus lagi didorong juga sama Ustadz Aswan. Didorong sampai setinggi itu saya dilepas. Kan goyang. Akhirnya saya bocor. Ada bekasnya sampai sekarang. Situ saya teriak, saya nangis, almarhum bapak api keluar. Biasa kan dengan logat Ambonnya kabur mereka. Kabur ke kamar almarhum nenek. Nah, kalau udah masuk ke kamar almarhum nenek, mereka udah meyakini itu aman. Nggak mungkin almarhum bapak tuh api itu masuk ke kamar nenek gitu.
Kalau boleh tahu, berapa bersaudara sebenarnya Bang Fajar? Kami 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Dan Bang Fajar adik? Saya keempat, Uje ketiga. Oh, oke. Almarhum ketiga. Oke, nah ini kalau kita lihat Bang Fajar memang kedekatan antara ketiga dan keempat ini apa sih sebenarnya yang kita melihat sosok Uje di keluarga itu seperti apa sih, apa selain jahil mungkin juga adakah begitu akrab dengan keluarga lainnya yang juga ramah seperti yang sekarang kita kenal? Memang beliau ramah. Keramahnya itu memang tidak hanya di kita tetapi di saudara-saudara ya, sesama sepupu, entah itu yang di Priuk dari pihak bapak, entah itu dari pihak ibu yang di daerah selatan dan di timur. Jadi Uje tanpa semautan kita ya dengan sendirinya beliau suka bersilaturahim waktu mudanya itu. Karena kenapa bersilaturahim? Pertama karena memang posisi beliau waktu itu sedang lagi mengembara. Diusir lah istilahnya sama almarhum Api. Dikarenakan sempat diusir? Iya, dikarenakan Api nggak mau anak itu jadi artis. Bahasa saya ke bapak tuh Api, kami itu bahasanya Api. Papi ya, cuman terlalu gimana jadi kita manggil Api. Jadi sampai beliau itu tidur di stasiun kota, di masjid, di musola, dan teman-temannya ada beberapa yang mendampingi dia, gitu yang sewaktu masa hidup sampai beliau menunjukkan dirinya tikatnya bahwa beliau bisa jadi artis dengan membawa pulang piala. Ya dengan cueknya Api juga tidak menggubris pialanya itu. Iya, pada saat itu Uje juga menjadi salah satu artis terbaik, artis remaja ya. Remaja terbaik TVRI. Oke. Saya patah kalau nggak salah. Saya patah dalam film pertamanya. Ini kalau kita melihat memang ada kedekatan mungkin apalagi Bang Fajar anak keempat dan Ustadz atau Uje anak ketiga ya. Ini ada mungkin kenangan yang paling tidak terlupakan di masa-masa kecil pada saat itu selain waktu itu diusili oleh Uje dengan... Kenangannya ya begitu. Beliau kan mau selalu netching, selalu mau dilihat orang. Sedangkan beliau sendiri waktu itu ya dengan dana terbatas termasuk kami juga. Jadi dia dengan indahnya masuk ke kamar saya cari baju yang bagus, diambilin tuh. Dia pergi, ya kan tentunya saya lihat itu baju gua tuh. Contohnya kayak beliau ada video klip lagu siapa ya lupa tuh. Saya kalau setel video klip itu, kayak tuh jaket aneh kemana tuh? Iya, gue jual tuh gantiin makan gue katanya. Oh, parah itu kayak ada video klipnya ada itu. Jadi memang kenangan-kenangan itu masih sampai teringat. Nah kalau dari Ujai ini Anda melihat mungkin kapan sih Ustadz bertemu dengan Ujai ini? Jadi kalau saya pribadi sebetulnya bicara kenal, bicara tahu, sama sebagaimana banyak orang tahu gitu ya. Khususnya ketika beliau menjadi seorang mubalik, seorang dai yang fenomenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu untuk keakraban yang begitu dekat dari hati ke hati itu baru sekitar setahun belakangan ini. Tepatnya Ramadan kemarin. Tapi dari keakraban walaupun dengan waktu yang sangat relatif singkat gitu, kami sudah saling memahami satu sama lain gitu, bahwa beliau abang saya, beliau guru saya, beliau mengajarkan banyak hal kepada saya, dan beliau memberikan sesuatu pelajaran yang begitu indah untuk saya sebagai dai yang menjadi generasi penerusnya. Pelajaran apa yang diberikan Ujai pada saat itu? Sebetulnya begini, beliau ini kalau berbicara, mohon maaf lahir batin, tentang ilmu agama, sebagaimana ulama-ulama yang lain lah katakan ya, yang pandai dengan disiplin-disiplin keilmuan yang lain, memang tidak seperti itu. Tapi ada satu kelebihan beliau. Falikulli syai'in maziyah, karena segala sesuatu itu, setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan. Nah kelebihan beliau kepada kami dan sampai saat hari ini dan insya Allah sampai kapanpun yang menjadi bekas untuk kami adalah bagaimana kami pandai untuk menjaga hati. Beliau itu orang yang tidak punya insya Allah rasa iri, dengki, hasut ya kepada orang-orang yang sebaya, orang-orang yang sama seperti beliau, katakanlah sesama dai misalkan. Bahkan dari sini kita melihat beliau justru menjadi jembatan untuk kawan-kawan, untuk para dai-dai muda lebih maju.
dan mampu bisa jadi begitu sepertinya. banyak pelajaran yang diberikan UJ juga kepada teman-teman dai ya. Luar biasa. Dan itu yang paling penting adalah bagaimana kita mampu sebagai manusia, udah deh jangan urusin orang, urusin kita aja. Kalau misalkan saya lagi ngomongin seseorang nih, sebetulnya mau curhat sama beliau, bos kayaknya ini si fulan begini, gue nggak mau dengar, dia tutup kuping tuh. Allahumma sholli ala Muhammad, dia kata gue nggak mau dengar, udah lu aja, nggak usah, gue nggak mau, ntar di hadapan Allah gue diminta pertanggungjawaban. Subhanallah, ini yang ada dari diri beliau dan masih berkesan sampai saat hari ini. Masih berkesan. Dan kalau kita ngomongin berkesan, adakah mungkin di satu pertemuan yang pernah dilakukan UJ dan juga Ujai dan Ujai yang mirip Ustaz. Jadi apa sih yang mungkin menurut UJ ini begitu terkesan dan mungkin tidak akan terlupakan? Iya, saya walaupun kenal belum lama sebagaimana tadi yang saya sampaikan, beliau itu juga sudah sangat-sangat menghormati dari teman beliau. Sehingga buktinya ketika saya mengadakan pertama kali tablik untuk mengundang beliau, yaitu pada beberapa tahun yang lalu di acara Isra Mi'raj saya, tepatnya di daerah Kota Bambu, beliau datang. Beliau kalau buat sahabat, buat teman segala macam itulah gitu kan. Kalau beliau punya waktu pasti. Jadi artinya anggapan-anggapan orang yang beliau ini adalah merupakan ustadz yang tarifnya tinggi segala macam itu tidak sepenuhnya artinya benar. Adapun kalau misalkan beliau punya tarif yang katanya amplopnya sekian, mohon diperhatikan bahwa bukan buat beliau sendiri. Beliau ini luar biasa kepada orang lain. Bagaimana beliau punya anak-anak yatim, beliau punya ini, beliau punya sahabat, dibantu semuanya sama beliau. Dan beliau hadir. Lalu kemarin tepatnya tanggal 20 April sebelum kejadian, ya tanggal 26 itu kejadian, 20 Aprilnya itu beliau sedang sakit. Saya tahu, beliau sedang istirahat, sakit. Tapi dia tanya itu sama sekretarisnya namanya Irma, ini acara di tempat Uja ya? Iya. Beliau malam-malam dia datang paksain ke tempat acara tablik yang saya adakan di Majelis Ta'lim Al-Khairiyah di daerah di Bilangan Tanjung Duren. Jadi memang sosok UJ ini memang begitu akrab dengan sahabat-sahabatnya dan dengan semua umatnya juga ya. Ini kayak saya kembali ke Bang Fajar. Kalau tadi kita melihat dari masa-masa remajanya UJ dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang mubalik. Ini apa sih sebenarnya yang merubah seorang UJ akhirnya menjadi atau memutuskan untuk menjadi seorang mubalik? Ya terakhir ketika umroh pertama kali beliau diajak oleh Umi, itu beliau merasakan suatu yang maha dahsyatnya. Jadi ketika melewati makam Rasulullah SAW, ketika lepas dari bab Jibril, beliau seperti ada yang menghempas, dilempar, sampai dia tersungkur. Maaf, sampai merinding saya. Di rumah, bekas rumah Rasulullah di tembok situ. Dia mengerang, tiba-tiba dia mengerang, dia nangis. Kenapa ya gue ya? Ada apa gue nih? Tiba-tiba nangis. Sampai akhirnya beliau tiba ke Mekah, beliau bertawaf, selesai melaksanakan umrohnya, beliau kembali ke Ka'bah. Ini cerita beliau kepada saya. Beliau menangis, sampai dibenturkan kepalanya itu ke Ka'bah. Saya bilang, ya Rob, kalau memang sepulang dari sini, hamba tidak bermanfaat bagi orang banyak, maka cabutlah nyawa hamba. Tapi kalau sepulang dari sini hamba memang menjadi orang bermanfaat, panjangkan umur hamba. Nah setelah pulang dikarenakan Umi dan kakak kita yang almarhum juga Ustadz Riyad, dua-duanya di penceramah, jadi sering menggantikan mereka berdua. Gitu. Iya, luar biasa berarti sekali ya, kita bisa melihat bahwa memang sebenarnya bisa berubah dengan ada keyakinan dan memang harus ada kemauan yang kuat. Baik, Ujai dan juga Bang Fajar, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Bersama Garuda Indonesia, beragam keistimewaan penerbangan hadir untuk penuhi kebutuhan perjalanan Anda.